Dalam perjalanan hidup yang penuh dengan dinamika, tidak ada satupun manusia yang benar-benar luput dari peristiwa yang melukai batin atau mematahkan semangat. Seringkali ketika kita mengalami kegagalan besar, kehilangan yang mendalam atau trauma yang menyakitkan, kita merasa seperti sebuah bejana keramik yang jatuh ke lantai dan hancur berkeping-keping. Ada kecenderungan alami dalam diri kita untuk mencoba menyembunyikan pecahan tersebut, merasa malu atas cacat yang ada atau bahkan merasa bahwa diri kita tidak lagi berharga karena sudah rusak. Namun dari tradisi Jepang abad ke-15, muncul sebuah seni dan filosofi yang luar biasa bernama kintsugi. Secara harfiah, kintsugi berarti penyambungan dengan emas. Ini adalah teknik memperbaiki keramik yang pecah dengan menggunakan vernis khusus yang dicampur dengan bubuk emas, perak, atau platinum. Bukannya mencoba menyembunyikan retakan, kintsugi justru menonjolkan retakan tersebut, mengubah garis-garis kehancuran menjadi urat-urat emas yang berkilauan. Dalam ranah psikologi dan kesehatan mental, kintsugi bukan sekadar teknik pertukangan, melainkan metafora yang sangat dalam tentang pemulihan, resiliensi, dan cara kita memandang luka-luka masa lalu. Unsur utama dalam filosofi kintsugi terletak pada 3 fase penting: pengakuan akan kehancuran, proses penyambungan yang sabar, dan transformasi menjadi sesuatu yang lebih kuat. Fase pertama mengajarkan kita untuk tidak menyangkal bahwa ada sesuatu yang patah dalam diri kita. Dalam psikologi, ini adalah langkah awal dari penyembuhan, yaitu validasi atas rasa sakit. Unsur kedua adalah penggunaan perekat emas atau urushi. Perekat ini melambangkan kasih sayang pada diri sendiri, dukungan sosial, dan terapi yang kita jalani untuk menyatukan kembali kepingan hidup kita. Menariknya, proses kintsugi membutuhkan waktu yang lama karena pernis harus mengering dengan sempurna agar ikatannya kuat. Ini mencerminkan bahwa penyembuhan mental tidak bisa dipaksakan atau dilakukan secara instan. Unsur ketiga adalah hasil akhirnya, di mana objek yang diperbaiki tidak kembali menjadi seperti semula, melainkan menjadi entitas baru yang lebih bernilai. Objek tersebut kini memiliki sejarah, ketahanan, dan keindahan yang jauh lebih kompleks dibandingkan saat ia masih baru dan mulus. Inilah inti dari pertumbuhan pasca trauma atau post-traumatic growth, di mana kita tidak hanya sekadar pulih, tetapi berkembang menjadi versi diri yang lebih bijaksana. Memahami dan menerapkan konsep kintsugi dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting, karena ia menawarkan perspektif yang membebaskan kita dari beban kepalsuan. Di era digital ini, kita sering merasa tertekan untuk menampilkan citra diri yang utuh dan tanpa celah. Penerapan kintsugi membantu kita untuk melepaskan topeng tersebut dan mulai merangkul sejarah hidup kita yang berliku. Dengan memahami filosofi ini, kita berhenti memandang diri kita sebagai produk yang cacat hanya karena kita pernah mengalami masalah kesehatan mental atau kegagalan hidup. Sebaliknya, kita mulai melihat bahwa pengalaman pahit tersebut adalah benang emas yang memberikan kedalaman karakter. Secara psikologis, ini meningkatkan self-esteem atau harga diri secara signifikan. Kita tidak lagi merasa perlu membuang bagian dari masa lalu kita yang kelam, sebaliknya kita mengintegrasikannya ke dalam identitas diri kita saat ini. Kesadaran bahwa kita bisa menjadi lebih indah karena pernah hancur adalah obat penawar bagi keputusasaan yang seringkali muncul di saat kita merasa hidup kita telah berakhir akibat sebuah tragedi. Situasi atau kondisi di mana konsep kintsugi sangat diperlukan adalah saat seseorang berada di titik terendah dalam hidupnya, seperti setelah mengalami perceraian, kehilangan orang yang dicintai, atau kegagalan karir yang menghancurkan reputasi. Dalam kondisi ini, seseorang sering merasa bahwa identitas mereka telah musnah. Kintsugi memberikan peta jalan untuk membangun kembali identitas tersebut. Selain itu, filosofi ini sangat relevan bagi mereka yang sedang berjuang melawan depresi atau kecemasan kronis. Seringkali penderita gangguan mental merasa bahwa mereka adalah beban bagi orang lain atau barang rusak yang tidak bisa diperbaiki. Kintsugi hadir untuk membantah pemikiran tersebut dengan mengatakan bahwa proses perbaikan itu sendiri adalah sebuah karya seni.
Dalam situasi di mana trauma masa kecil muncul kembali ke permukaan, Kintsugi mengajarkan kita untuk tidak menambah luka tersebut dengan kebencian, melainkan dengan penerimaan dan pengampunan yang diibaratkan sebagai bubuk emas tersebut. Konsep ini juga sangat diperlukan dalam hubungan interpersonal. Ketika sebuah kepercayaan retak, Kintsugi mengajarkan bahwa hubungan tersebut bisa dibangun kembali menjadi lebih kuat dan lebih jujur daripada sebelumnya, asalkan kedua belah pihak mau melewati proses penyambungan yang penuh kesabaran. Siapa saja yang sebaiknya mengadopsi filosofi ini. Meskipun Kintsugi bermanfaat bagi semua orang, ia akan memberikan manfaat maksimal bagi mereka yang memiliki kecenderungan mengkritik diri sendiri secara berlebihan atau mereka yang selalu merasa dihantui oleh penyesalan masa lalu. Para penyintas kekerasan, orang-orang yang sedang dalam masa pemulihan dari ketergantungan, hingga individu yang baru saja mengalami kerugian finansial yang besar adalah orang-orang yang sangat butuh melihat diri mereka melalui lensa Kintsugi. Para orang tua juga sebaiknya mengadopsi filosofi ini agar mereka bisa mengajarkan kepada anak-anak mereka bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Bahkan bagi mereka yang merasa hidupnya baik-baik saja, Kintsugi berfungsi sebagai pengingat untuk menghargai proses dari perjuangan orang lain, menumbuhkan empati yang lebih dalam karena kita menyadari bahwa setiap orang membawa retakan emasnya masing-masing yang tersembunyi di balik pakaian mereka. Pada akhirnya, Kintsugi adalah sebuah perayaan atas kerentanan manusia. Ia mengajarkan kita bahwa keindahan sejati tidak terletak pada kesempurnaan yang dingin dan steril, melainkan pada keberanian untuk tetap bertahan dan menjadi utuh kembali setelah hancur. Dengan mempraktekkan Kintsugi batin, kita tidak lagi takut pada retakan yang mungkin akan terjadi di masa depan, karena kita tahu bahwa kita memiliki kemampuan untuk memperbaikinya dengan emas kebijaksanaan. Setiap luka yang kita miliki adalah sebuah medali kehormatan, sebuah bukti bahwa kita telah berjuang di arena kehidupan dan kita masih berdiri di sini. Mari kita berhenti mencoba untuk kembali menjadi orang yang sama sebelum luka itu ada, karena sosok yang baru ini, sosok yang memiliki urat-urat emas di jiwanya, jauh lebih berharga, lebih kuat, dan lebih bercahaya. Jadikanlah retakan Anda sebagai bagian paling terang dari diri Anda, karena disitulah cahaya kekuatan batin Anda terpancar paling kuat, memberi inspirasi tidak hanya bagi diri Anda sendiri, tetapi juga bagi dunia yang seringkali lupa bagaimana cara untuk sembuh. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan like, share, dan subscribe channel ini untuk mengakses konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.